Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita melanjutkan tema kita pada hari ini dari Kidung Agung pasal yang ketiga ayat 6. Dengan sebuah tema, siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Demikianlah firman Tuhan. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Merupakan sebuah pertanyaan retoris yang jawabannya sudah jelas, yaitu gadis itu sendiri. Seperti yang terjadi pada pasal 6 ayat 10 dan 8 ayat 5, pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban eksplisit. Kidung Agung pasal yang ketiga ayat 7-11 yang menggambarkan tandu pernikahan Salomo tidak berhubungan langsung dengan pertanyaan di pasal yang ketiga ayat 6 ini. Sebaliknya, pasal 3 ayat 6 ini adalah pengumuman tentang kemunculan gadis itu yang begitu mempesona, suatu epifani yang penuh kekaguman. Saudara, gadis ini datang dari padang gurun, sebuah istilah yang lebih mengacu pada daerah terbuka tempat para gembala menggembalakan domba mereka, daripada gurun pasir yang tandus. Gambaran gadis ini yang muncul seperti tiang asap, dengan wangi rempah-rempah yang eksotis, menciptakan suasana yang hampir tidak nyata, seolah-olah kecantikannya bukan berasal dari dunia ini. Pertanyaan dalam pasal 3 ayat 6 ini sangat penting untuk kita pahami. Partikel interogatif me biasanya menunjukkan orang dan bukan benda. Hingga terjemahan yang lebih tepat bukanlah apakah itu yang datang. Tapi terjemahan yang lebih tepat adalah siapakah dia yang datang. Jadi ini jelas menunjukkan seorang wanita, bukan benda. Ia datang dari padang gurun, tempat yang biasanya dikaitkan dengan kehancuran dan kematian, kebalikan dari taman subur yang akan digambarkan pada pasal 4 ayat 12-15. Meskipun ada kesamaan dengan teofani ilahi di padang gurun yang digambarkan sebagai tiang awan dan tiang api, istilah Ibrani yang digunakan di Kidung Agung ini berbeda dan lebih mengacu pada tiang yang berbentuk seperti pohon palem yang menghubungkan gambaran tentang wanita ini dengan tiang palem di pasal yang ke-7 ayat 7-8. Nah, ketika wanita itu mendekati dari padang gurun, ia membawa gumpalan asap yang terdiri dari aroma mur dan kemenyan, dengan semua bubuk wangi seorang pedagang. Jika pembicaranya adalah pria, maka keinginan wanita yang diungkapkan dalam pasal 1 ayat 12-13 agar aromanya bisa menjembatani jarak di antara mereka kini telah terpenuhi. Meskipun masih jauh sang wanita mendekatinya dan si pria sudah terkesima oleh aromanya, seakan-akan sang wanita ini sudah berada di dekatnya. Aroma wanita yang mendahului penampilan fisik wanita itu mengingatkan kita bahwa daya tarik dalam hubungan bukan hanya tentang penampilan fisik, karakter, kepribadian, dan aroma spiritual seseorang bisa sama menariknya, bahkan sebelum mereka terlihat. Ini mendorong kita untuk hidup sedemikian rupa, sehingga aroma Kristus dalam hidup ini dapat dirasakan oleh orang lain, bahkan sebelum kita berbicara tentang iman kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menarik kami dari padang gurun kehidupan menuju kehadiran-Mu. Seperti gadis yang muncul penuh pesona, biarlah kami juga hadir membawa keharuman kasih-Mu. Jadikan hidup kami wangi semerbak yang memikat hati orang-orang di sekitar kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.